Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Abdul Malik. Saya di sini ingin menjelaskan materi yang berjudul Usia Belajar Hukuman dan Pendidikan Seks yang diambil dari buku yang berjudul Hadis Tarbawi, Hadis-Hadis Pendidikan dari Dr. Haji Abdul Majid Khan. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, Oke, langsung saja kita mulai. Nah, tugas belajar dan mengajar adalah tugas suci bagi semua orang. Nah, orang yang belum tahu ilmu, tugasnya wajib mencari, sedangkan orang yang sudah mengetahui atau orang yang berilmu, itu tugasnya menyampaikan kepada orang yang belum tahu. Nah, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Amri bin Su'bain an Abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u syab'i sinina wadribuhum alaina wa hum abna ashrihi faraqu bainahum fil mawdoji. Nah, yang artinya dari Amri bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggalkan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun, pukullah mereka karena tinggalkan sholat sedangkan mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini ini dalam hadis ini memiliki 3 perintah. Yang pertama yaitu perintah sholat, yang kedua hukuman, dan yang ketiga yaitu pendidikan seks. Nah, oke. Yang pertama yaitu perintah sholat. Nah, orang tua sebagai penanggung jawab diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana hadis di atas, yaitu perintahkan anak-anakmu sholat sedang mereka berusia 7 tahun. Nah, perintah di sini dimaksudkan atau dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah sholat sebenarnya sudah dilakukan oleh orang tua pada anaknya, yaitu sekitar usia 6 atau 5-6 tahun. Nah, ketika itu diberikan edukasi tentang bagaimana melaksanakan sholat. Biasanya si anak segitu belum tahu ya. Jadi umur 5-6 tahun itu diperlihatkan bagaimana gerakan-gerakan sholat. Seperti misalnya orang tua ingin sholat, maka ada baiknya anak-anaknya diajak untuk melaksanakan sholat. Nah, mereka akan setidaknya mengikuti gerakan-gerakan orang tua, yaitu seperti yang pertama, ketika orang tua takbiratul ihram, maka anak tersebut akan mengikuti takbiratul ihram. Nah, setelah itu misalnya orang tua itu sujud, maka anak tersebut akan mengikuti bagaimana orang tua tersebut sujud. Nah, hendaknya edukasi ini sudah diajarkan sejak dini, karena banyak sekali atau banyak di antara kita, anak-anak kita, yang kurang edukasi tentang sholat atau materi sholat, yang ketika dewasa itu jarang melakukan sholat. Nah, bahkan mereka cenderung tidak mau melaksanakan sholat. Nah, hendaknya orang tua memberikan pendidikan sejak usia dini. Nah, usia sekitar 7-10 tahun dalam perkembangan anak disebut dengan usia kritis mumayyiz dan usia pendidikan. Nah, pada usia itu anak sudah mampu membedakan antara salah dan yang benar, yang yang tidak baik dan yang baik. Nah, seperti misalnya pasti anak-anak tersebut sudah tahu bagaimana dimarahi atau tidak dimarahi, bagaimana cara tidak dimarahi atau tidak dimarahi. Nah, anak-anak tersebut sudah seharusnya mulai diajarkan seperti berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak tersebut di usia tersebut seharusnya sudah harus diajarkan pendidikan-pendidikan dasar seperti fikih-fikih dasar, seperti misalnya sholat bagaimana yang benar, apa saja perintah-perintah, apa saja yang harus dilakukan ketika sholat, rukun-rukun syarat sah sholat, dan sebagainya. Seperti juga diajarkan fikih-fikih dasar seperti
bagaimana berwudu, setelah itu berpuasa, bagaimana puasa yang benar, dan lain sebagainya. Nah, juga diajarkan baiknya hukum syara. Nah, ancaman mencuri, makan barang haram, khianat, bohong, perbuatan keji, dan lain-lain menurut Imam Al-Ghazali. Nah, pendidikan ini sebaiknya dilakukan oleh orang tua secara terus-menerus. Jangan sampai hari ini mengajarkan anaknya, besoknya enggak, atau hari ini mengajarkan anaknya, atau 5 hari mengajarkan anaknya, besoknya atau hari-hari berikutnya sudah enggak lagi. Oke. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus. Setelah itu ada hukuman, perintah hukuman. Nah, perintah hukuman sholat secara tegas dimulai pada usia 7 tahun dan berlanjut dan meningkat sampai dengan usia 9 atau 10 tahun. Nah, jika usia 10 tahun ini anak tidak mau atau cenderung tidak mau melakukan sholat atau bahkan meninggalkannya, maka orang tua berhak memberi hukuman. Nah, seperti memukul, namun tujuannya ini untuk mendidik. Seperti dalam hadis di atas, yaitu pukullah mereka karena tinggalkan sholat, sedang mereka berusia 10 tahun. Nah, hadis ini menunjukkan untuk memberikan hukuman pada mereka yang membangkang atas perintah atau larangan. Hukuman ini bisa berupa memukul, namun pukulan ini sesuai kondisi. Nah, memukul batinnya seperti memarahi atau mengasingkan dan lain-lain. Nah, jika memukul secara fisik, maka pukulan itu tidak semata-mata karena nafsu, namun hanya untuk mendidik. Seperti misalnya anak usia 7 tahun atau anak usia 10 tahun itu tidak mungkin kita memukul dengan balok yang besar. Nah, itu keterlaluan, itu seperti memukul dengan nafsu ya, seperti itu. Nah, pukulan yang paling aman menurut saya yaitu pukulan seperti pukulan batin tadi. Nah, pukulan batin tadi itu cukup efektif. Nah, setelah itu apabila memukul dengan fisik atau menghukum dengan fisik, maka pukulan tadi itu tidak boleh mengenai area wajah. Karena kenapa? Area wajah ini adalah yaitu area kehormatan atau yang bisa membuat anak tersebut tidak dihargai apabila dipukul. Nah, apabila memukul dengan seperti itu mengenai area wajah, maka anak tersebut bisa jadi mempunyai dendam tersendiri terhadap apa yang dipukul dan siapa yang memukul, seperti itu. Nah, lanjut, yang perintah ketiga yaitu pendidikan seks. Nah, hadis berikut yakni pendidikan seks diberikan ketika usia 10 tahun. Nah, sebagaimana sabda Nabi, pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Nah, perintah memisahkan tempat tidur ini antara mereka dimaksudkan menghindarkan fitnah seks di tempat tidur. Karena pada usia 10 tahun ini usia menjelang balik atau menjelang usia remaja. Nah, perkembangan seksnya pun berkembang sesuai dengan perkembangan jasmani, rohani, dan nafsinya. Dalam Fath al-Qadir Syara' al-Jami' al-Soghir, nah, Syekh Al-Manawi berkata bahwa permisahan tempat tidur di antara mereka untuk menghindarkan gejolak syahwat seksual. Sabda beliau, nah, pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Dimaksudkan pisahkan antara anakmu di tempat tidurmu, tempat tidur mereka, karena mereka berusia 10 tahun yang ditakutkan menimbulkan gejolak seksual. Nah, di sini bukan hanya memisahkan tempat tidur saja, namun diperintahkan untuk mendampingi atau mengawasi segala perilaku atau kegiatan anak-anak kita. Nah, seperti misalnya YouTube sekarang ini hampir semuanya diisi oleh konten-konten yang berbau dewasa atau untuk anak-anak dewasa. Nah, maka kita di sini sebagai orang tua atau pendidik ini kita harus mengawasi atau membimbing mereka atau selalu mendampingi mereka, apa saja kegiatannya, setelah itu apa yang mereka lakukan, setelah itu apa saja tontonan mereka, itu harus kita awasi dan kita dampingi. Karena kenapa? Ditakutkan anak-anak tersebut akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, seperti salah satu contohnya yaitu pornografi. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.